lupa subscribe. Menjual jatah warisan sebelum dibagi. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Menjual jatah warisan yang belum dibagi. 2. Menjual jatah warisan yang belum diterima. Jatah warisan belum dibagi. Ketika jatah warisan belum dibagi, ahli waris belum bisa menjualnya atau melakukan transaksi lainnya seperti menyewakan, karena hak dia belum jelas atau al-hukuk al-majhulah, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menjadikannya sebagai objek transaksi. Sebagai ilustrasi, ada 6 lelaki bersaudara. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, ada warisan 5 bidang tanah yang totalnya 1 hektar yang belum dibagi. Si A memiliki jatah 1/6 dari total warisan, namun si A tidak tahu tanah bagian mana yang akan menjadi jatah warisannya, karena belum ada pembagian sehingga belum jelas. Sehingga si A tidak boleh menjual tanah petak pertama atau kedua, karena belum tahu itu menjadi haknya, meskipun dia memiliki hak 1/6 dari keseluruhan tanah itu. Jatah warisan belum diterima. Belum diterima bukan berarti belum dibagi. Belum diterima berarti warisan sudah dibagi, hanya saja belum diserahkan. Karena itu hak ahli waris sudah jelas, hanya saja belum dikuasai sepenuhnya. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, terutama untuk warisan yang sudah dibagi sesuai kesepakatan rapat ahli waris, hanya saja belum diterbitkan surat pecah waris. Sebagai ilustrasi, dari kasus di atas, 6 lelaki bersaudara. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, ada warisan 5 bidang tanah yang totalnya 1 hektar. Setelah dilakukan rapat, si A mendapat jatah tanah pojok desa yang luasnya 1.600 meter persegi, dengan batas sesuai dengan gambar yang disepakati. Hanya saja, si A sama sekali belum memegang bukti kepemilikan tanah itu karena belum ada pemecahan sertifikat tanah. Bolehkah jatah si A dijual? Ketika jatah warisan sudah dibagi, maka jatah warisan masing-masing ahli waris menjadi jelas. Sehingga ketika itu ditransaksikan, objeknya jelas, batasannya jelas, meskipun bisa jadi belum diserah terimakan. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang memiliki barang dari selain akad jual beli boleh mentransaksikan barang itu dengan menjualnya atau yang lainnya, meskipun belum serah terima. Untuk akad jual beli, barang yang menjadi objek akad tidak boleh diperjualbelikan kembali sampai diterima oleh pembeli. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yang artinya, jika kamu membeli sesuatu, jangan dijual kembali sampai kamu menerimanya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Ibnul Qayyim menjelaskan latar belakang atau illah dari larangan ini. Larangan ini karena alasan barang belum dikuasai secara sempurna dan belum terputus hubungan dengan penjual pertama. Karena dia bisa saja membatalkan akad dan tidak mau menyerahkan barang ketika penjual pertama mengetahui keuntungan yang diperoleh konsumennya. Dia tertarik dengan keuntungan itu, bisa jadi memicu upaya untuk pembatalan akad, meski dengan cara yang dolim, dan bisa saja memicu permusuhan. Ada banyak kejadian yang menjadi bukti hal ini. Beliau melanjutkan kesempurnaan syariat, sehingga bagian dari kesempurnaan syariat yang penuh bijaksana, melarang pembeli untuk menjual barang ini sampai dia kuasai secara sempurna, dan terputus hubungan dia dengan penjual. Sehingga tidak ada harapan untuk membatalkan akad atau menahan penyerahan barang. Hasyiah Ibnul Qayyim untuk Sunan Abu Daud. Dr. Abdullah bin Mubarak al-Usaif mengatakan, semua yang dimiliki dari selain akad jual beli, objek itu boleh ditransaksikan meskipun belum diterima, baik dengan dijual atau yang lainnya, karena tidak ada maksud mencari selisih untung. Ketika seseorang telah mendapat jatah warisan tertentu dari warisan atau wasiat atau ghanimah, tidak disyaratkan dalam mentransaksikannya harus dikuasai terlebih dahulu tanpa ada perbedaan ulama. Karena itulah, ketika warisan yang menjadi jatah Anda sudah dibagi, boleh Anda jual meskipun belum diserahkan. Hanya saja Anda perlu memperhatikan hak syuf'ah untuk ahli waris yang lain. Sebelum Anda menjualnya, Anda perlu memberitahu ke ahli waris yang lain bahwa Anda akan menjual tanah warisan Anda. Jika ada di antara mereka yang tertarik dan sanggup membelinya, mereka didahulukan. Jika tidak ada yang tertarik atau sanggup membelinya,
Anda berhak menjualnya keluar. Demikian, Allahu a'lam.